Selamat pagi, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati siswa-siswi kelas 4 SD Bodhisatwa Bandar Lampung. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun tetap belajar dari rumah, tentu kita harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita sudah masuk ke bab ketiga ya, yaitu pertolongan sejati. Untuk sub materi pertama kita akan belajar mengenai menolong dengan ikhlas ya. Anak-anak tentu pernah menolong sesama teman ya. Nah, bagaimana cara untuk menolong teman dengan ikhlas, dan apa arti menolong itu? Mungkin dari anak-anak sekalian tidak banyak mengetahui tentang hal ini. Kita banyak teman, banyak bergaul dengan sesama teman. Tetapi apakah kita mengerti dan memahami arti pertolongan itu? Ya. Jadi pertolongan itu akan dikisahkan oleh seorang bodhisatwa ya. Pada kala itu bodhisatwa menjelma menjadi seekor penyu raksasa. Nanti anak-anak bisa menonton video ini sampai selesai ya. Dari cerita itu nanti teman-teman bisa memahami apa arti dari menolong dengan ikhlas. Oke, anak-anak yang saya hormati, untuk mengefisiensikan waktu, anak-anak silakan menonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa tugas-tugas nanti diselesaikan, dikerjakan ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Ada kisah bodhisatwa penyu. Pada suatu saat yang sangat jauh di masa silam, sang bodhisatwa terlahir kembali sebagai seekor penyu raksasa. Tempat tinggalnya adalah di dalam samudera. Pada suatu hari, sebuah perahu besar berlayar di samudera itu dan memuat 500 orang pedagang di dalamnya. Tiba-tiba terjadi badai angin yang sangat besar. Badai itu di dekat tempat penyu raksasa yang sedang berenang-renang. Badai angin topan itu sedemikian hebatnya, sehingga perahu tersebut tenggelam karenanya. 500 orang pedagang itu terapung-apung di tengah-tengah samudera. Ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, dengan badannya yang amat besar, sang penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Dimintanya mereka naik ke atas panggungnya. Demikianlah penyu raksasa itu berenang-renang mengangkut pedagang. Pedagang sampai selamat berada di pantai sebuah pulau kosong. Sang penyu itu sendiri, karena pekerjaan yang luar biasa beratnya, dia merasakan sangat letih dan lelah. Maka setelah berhasil memberikan pertolongan kepada para korban bencana itu, ia pun jatuh tertidur di pantai.
Sementara itu, pedagang-pedagang yang beberapa waktu lamanya terapung-apung di laut tanpa ada makan dan minum merasa sangat lapar. Mereka melihat-lihat pulau itu dengan harapan akan mendapat makanan, tetapi malang bagi mereka sebab pulau itu ternyata setengah tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dengan buah yang tidak seberapa banyaknya. Timbul pikiran yang buruk dalam pikiran mereka ketika melihat penyu. Hal itu pun dapat dipahami dengan wajar. Memang, ketika orang merasa sangat lapar dan kemudian di hadapannya tersedia makanan lezat yang dapat menghilangkan lapar, maka tentu akan timbul bermacam-macam pikiran yang biasanya tidak pernah ada. Penyu raksasa yang sedang tidur seakan-akan merasakan apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran para pedagang itu. Maka penyu tersebut menjadi gelisah dan terbangun dari tidurnya. Akhirnya dengan kerelaan, penyu mengorbankan dirinya bagi pedagang-pedagang yang sedang menderita kelaparan. Para pedagang tertolong olehnya, dan karena timbunan karma baik mereka, tak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mau menolong mereka dari pulau itu dan kembali pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Pesan dan makna cerita. Buddha selalu menolong dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Beliau selalu berusaha menolong semua makhluk yang menderita tanpa pamrih. Menolong tanpa pamrih adalah pertolongan sejati yang tidak mengharapkan balasan atau imbalan. Tolonglah selalu orang yang membutuhkan. Jangan mengharapkan orang membalas pertolongan yang telah dilakukan. Kita tidak boleh menyesat setelah memberi pertolongan. Jika kita memberikan pertolongan sejati, kita telah menjalankan ajaran Buddha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Namo Buddhaya.